Baby, menurutmu aku toksik gak sih? Iya. Selamat datang di Postcode. Kenapa banyak cewek yang suka sama orang yang toksik? Hey, gak cuma cewek doang ya, cowok juga suka sama cewek yang toksik. Cuman kalau misalnya cewek itu lebih ke dia tahu pasangannya, gak tau sih, dia tahu pasangannya toksik tapi gak mau ngelepasin gitu. Kenapa? Karena mungkin dianya juga toksik. Iya gak sih? Cuman Iya gak? kejadiannya tuh terlalu banyak gitu, terlalu banyak orang-orang yang terjebak di hubungan yang toksik kan. Iya. Iya kan? Padahal dia tahu nih anjir cowok gue toksik banget lagi. Ya putusin dong. Betul. Itu kalau orang Waras. wah bener. Tapi tuh beberapa ya temen-temen aku, temen-temen sahabat-sahabat aku ya, yang dia pernah pengalaman punya pacar toksik. Biasanya tuh kadang tanpa dia sadari, dia tuh memang mencari yang toksik itu loh biar greget. Biar Iya nggak? greget. Iya. Hah? Maksudnya dia butuh ketoksikan itu dalam hidupnya gitu? Atau mungkin dia, Apa jangan-jangan nih, contoh kecil ya, Oke. dia ada temen aku yang memang suka sama cowok bad boy. Oke. Padahal kan sebenarnya kalau lo cari cowok bad boy kan ada possibility untuk toksiknya hubungan itu. Iya sih, bener sih. Ada yang tipe cowok yang dia suka itu adalah cowok-cowok bad boy yang kayak suka pergi malam, kayak pengen party gitu. Pokoknya harus asik parah deh. Asik parah gimana? Asik parah deh. Tapi itu gini Tapi tau. kan dari situ aja sebenarnya udah ada tanda-tanda. Oh, apakah ini berbahaya? Iya gak sih? Iya, Agak tanpa dia sus sadari. gitu gak sih? Iya. Tapi mungkin ya kalau misalnya nih, Tadi kenapa ada pause dikit? nih, aku tuh berpikir kayak kalau misalnya ceweknya nggak suka dunia malam gitu, kalau dia cari cowok yang suka dunia malam, itu tuh mungkin akan ada possibility hubungan itu menjadi toksik, ya nggak? Tapi kadang ada juga tipe hubungan yang mereka tuh sama gitu loh, sama-sama suka dunia malam. Iya. Tapi Jadi hubungannya nggak toksik dong. iya kan, cuman sebenarnya tidak semua orang yang suka dunia malam itu toksik. Bener. Iya kan? Cuman Tapi nggak- kalau misalnya nih, aku anak rumahan, terus aku punya pacar yang bad boy suka dunia malam, walaupun sebenarnya dia tidak ngapa-ngapain, tapi Iya. misalnya hobinya dia lifestyle-nya suka dunia malam, hubungan itu kan jadi toksik karena ceweknya kan ditinggal terus. Iya, tapi kan balik lagi apakah cewek itu bisa menerima? Kenapa kalau misalnya lu tidak bisa menerima itu misalnya, kenapa lu pacaran? Bener, Iya kan? bener. Sama seperti wanita-wanita yang bilang cerita-cerita terus ke temennya, Kok wanita Kenapa? aja sih? Cowok gue nih toksik banget. Aduh gak bisa banget nih gue. Emang jahatin cowok ada? sama cowok gua kayak gini, ya putus dong. Udah aku udahan. Aku mau udahan. Aku gak kuat sama kamu. Kamu toksik. Terus pas udahan, enggak sebelum udahan cowoknya nangis-nangis, maafin aku ya, aku berubah. Balikan lagi. Kenapa? Kok nanya aku kan gak gitu. Kamu tidak seperti itu ya? Aku kan Tapi kayak kamu gitu. sebagai wanita? Kan gak semua wanita itu sama. Iya, cuman nggak tahu aku. banyak kejadian seperti itu tuh dialami oleh wanita. Itu yang aku bilang tadi, kayaknya dia memang belum sadar gitu loh, karena kebanyakan nggak tahu ya, ini yang aku tahu doang ya jalan ceritanya. Teman-teman aku tuh beberapa ketika mereka belum bisa berpikir dewasa atau belum memang dewasa, emang suka tantangan gitu loh. Aku pengen cowok bad boy biar greget gitu, karena kalau misalnya cowok yang baik-baik aja dan tidak ada masalah dalam hubungannya, Iya. dia tuh merasa nggak ada Paksa gitu dalam hubungan itu. Kayak ada, itu real banget. kayak kurang nih hubungan gue kok seperti bagus-bagus banget nih. Kok gue bisa melihat masa depan ya di hubungan ini? Berantem ah. Gitu kali ya. Sumpah ada loh kayak gitu. Ih, lebih ke aneh sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya case-nya kayak gitu kan kita bingung ya mau nyalain siapa. Ya cowoknya ya juga salah, ya ceweknya juga yang mencari seperti itu juga salah. Jadi ya lu berdua salah sebenarnya. Terus kebanyakan tuh lingkungannya juga ya buta. Ngerti gak? Jadi misalnya bukan yang berani ngomong, ya lu putusin dong. Ya cowok lu salah kayak gitu. Tapi lebih ke Aduh cowok gue gini. Gue harus ngapain ya?
Udah sabar ya. Tapi gue tetap sayang sama dia. Iya. Tapi Kan kadang iya-iyain doang gitu loh. itu satu sisi ada yang kayak gitu, tapi satu sisi lagi ada sahabatnya udah bilangin, tapi kan kadang orang yang paling susah diberi pendapat atau nasihat atau masukan itu kan orang yang lagi jatuh cinta. Iya gak sih? Ya. Berarti Iya. berarti itu salah dua-duanya sebenarnya kan. Iya. Mau cewek mau cowok. Iya. Tapi lebih menurutmu nih ya di hubungan yang toksik itu lebih Ngunyanya ke mulu. beneran mulu. ada yang toksik atau emang gak cocok aja dari awal sebenarnya? Ada yang emang beneran toksik sih. Oh iya. Iya. Terus kenapa pacaran? Apa nggak ketahuan dari awal? Nggak ketahuan dari awal. Pasti kan awal-awal tuh kayak baik, menjadi sosok yang disukai sama pasangannya, ngabarin terus, kasih gift mungkin, rajin quality time. Tapi kan lama-kelamaan sifat yang fake itu tidak bisa bertahan kan lama-lama kelihatan tuh asli dirinya kayak apa. Biasanya kayak gitu, terjebak gitu loh. Tapi pas tahu aslinya dia udah nyaman gitu loh. Iya Di sih. hubungan itu. Apa emang nggak berani mutusin karena kenangan-kenangan? Bener, satu itu. Memori. Satunya lagi males untuk mulai dari nol. Bener sih. Kata aku kursus sama orang pom bensin. Tidak takut untuk mulai dari Dimulai dari nol. nol ya. Tapi menurut kamu ada nggak tanda-tanda orang toksik? Ada. Apa tuh? Tanda-tanda orang toksik kalau dia suka make scene. Make a scene. Make a scene misalnya si ceweknya lagi tidur aja di rumah. Lagi Dia kayak, nggak ngapa-ngapain. Terus misalnya si ceweknya lagi masak gitu ya. Terus kan dia nggak balas tuh chatnya selama sejam gitu misalnya. Terus cowoknya tiba-tiba, kamu tadi pasti habis keluar kan sama cowok lain. Iya, itu sih cerita sahabat kita. Temen kita tuh. Itu sih. Tapi freak. untungnya orangnya kayak udah Enggak. accept kalau dia emang kayak gitu. Iya, dia tuh sangat mengembrace kalau dia toxic gitu. Soalnya saat momen-momen itu Maaf ya. ada momen di mana gue lagi sama dia nih. Terus ceweknya lagi di Jakarta. Terus dia tiba-tiba bilang, aduh sepi nih, berantem ah. Terus langsung ngechat, kamu lagi jalan ya sama cowok lain? Kayak freak parah gitu loh. Kayak emang harus ada drama gitu. Iya, dia nggak seneng kalau misalnya hubungannya nggak berdrama. Kalau kamu pernah nggak hubungan yang toksik itu kamu alami? Pernah lah. Iya. Nah kamu juga pernah kan? Aku pernah banget. Iya kan, pernah. Iya aku pernah Kamu dulu. apa? Contoh toksiknya apa? Aku contoh toksiknya Kamu adalah kan yang jadi toksik. betul. Enggak, contoh toksiknya itu tapi emang benar kalau misalnya udah ke kecintaan gitu. Bukan kecintaan, udah bucin. Iya, udah bucin tuh. Udah bucin tuh apa aja diturutin sebenarnya. Aku sempat enggak boleh keluar kamar kosan anjir. Iya, kecuali ada Toilet. kerjaan gitu. Toilet. Emang kamar kosan gua toilet di luar. Kosan kamu kan kamar mandinya satu yang bareng-bareng itu. Enggak, di dalam. Jadi waktu itu tuh nggak boleh ketemu teman, nggak boleh keluar kamar lah selain sama dia. Itu Gitu. kan kamu lagi Di Barakang Dedi. Iya, lagi pelatihan. Iya benar waktu itu bandel soalnya. Kamu pernah kan? Pernah aku. Kalau aku apa ya? Oh, posesif banget. Tapi ini Diposesifin. mantan aku sekitar 700 tahun yang lalu lah, dia udah lupa. Oke. Posesifnya tuh parah banget, sampai aku dulu kan zamannya BBM ya. Aku tuh nggak boleh punya temen invite-invitean sama cowok. Terus dulu awal-awal Instagram aku disuruh dilutin si followers cowok-cowok. Sama followers Susah nggak banget tuh. boleh. Apalagi kalau kamu sekarang gimana? 600.000 cowok di delete Aku tuh nggak susah. deserve dia. Asik. Iya gitu, posesifnya parah banget ya. Terus kalau misalnya, dulu kan aku modeling kan, SMA anjay. Anjay. Anjay buat model. Jadi gitulah kayak, gitulah. Menang nggak? Menang terus. Jangan gitu Ih, keren banget. modeling gitu kan. Terus ada satu setiap aku modeling, dia harus ikut. Walaupun dia sekolah ya, misalnya kan aku dapat izin nih dari sekolah, dia bolos juga cuy, demi nemenin aku, pokoknya dia harus hadir. Terus ada satu waktu aku jadi model satu desainer buat
wedding gown gitu. Sama cowok kan, udah pasti kayak jalan bareng gitu. Itu bener-bener ini kocak banget, tiba-tiba pas aku ketemu dia nggak mau aku pegang. Kenapa? Karena katanya aku suruh mandi wajib dulu. Freak banget, kayak what the fuck, emang gue ngapain? Habis megang tai anjing. Cuma aku kalau nginget-nginget cerita itu kayak Kurang ya? gak masuk akal gitu. Kurang ya? Kurang, maaf ya. Iya. Jadinya gara-gara dia posesif kayak gitu, aku setiap mau ada kerjaan, mau modeling gitu, Aku sengaja ngajak dia berantem H-1. jadi pas aku kerja aku tenang. Dia gak ngechat, dia gak ngajak berantem, dia gak make a scene. Kamu tau gak kenapa biasanya orang itu posesif? Karena dia juga pernah selingkuh. Bukan. Enggak. Karena biasanya kalau misalnya orang yang ngeposesifin kamu gak boleh sama laki gitu ya, gak boleh kelihatan sama laki gitu. Biasanya tuh orang yang ngeposesifin gitu, dia tahu pacarnya itu lebih cantik dari yang bisa dia dapatkan gitu. That's right, itu karena Biasanya itu orang yang ngeposesifin itu, dia sadar dia itu jelek, cewek cakep. tapi kok kamu gak posesifin aku? Karena gue gak sadar gue jelek. Hey, Hey. kamu gak punya kaca? No. Nih, selfie. Gitu, biasanya dia tidak percaya diri biasanya. Gitu Dia ngerasa, wah cewek gue nih disukai banyak orang nih, gue enggak lagi gitu. Gitu ya. Berarti kamu yang dulu kamu posesif itu, Hah? kamu ngerasa kamu jelek? Oke Debbie, sekarang kita akan bermain games. Kamu siap? Katanya games kali ini Marco buat itu hadiahnya 1 miliar. Nggak ada. Siapa artis terganteng, paling menarik versi kamu dari list ini? Oke, Siap ya? oke. Artis Indonesia. Artis Indonesia. Aku pilih yang tergantung satu gitu. Iya sabar dulu ntar nih. Iko Uwais atau Joe Taslim? Joe Taslim. Cindo terdepan. Hidup binus. Joe Taslim atau Vino G. Bastian? Joe Taslim. Wah gila nih. Aku suka yang kayak manly gitu. Joe Taslim atau Christian Sugiono? Joe Taslim. Kak, ketemu sama aku kak, selfie please banget kak. Joe Taslim atau Vincent Rompis? Joe Taslim. Buset. Wih gila nih. Ngefans banget ya. Yes, aku suka banget dia yang kayak jago Tapi Joe Taslim gulat-gulat keren sih, emang. berantem gitu Keren sih kayak dan Cindo terdepan. Joe Taslim atau Herjunot Ali? Joe Taslim. Oh masih ya. Joe Taslim for the win. Terakhir. Joe Taslim atau Abimana Arya? Ya. Kok ya? Abimana Arya menurut kamu? Enggak, maksudnya bingung akunya. Oh jangan iya Abimana. dong. Ya agak Ya, kayak bingung gampang. Oh ya gitu. bingung. Joe Taslim atau Abimana? Joe Taslim deh. Joe Taslim. Aku suka cowok-cowok berantem gitu. Oke, keren nih. Aku Oke, ya. Debbie sekarang. Aku Ngerti gak ya. caranya tadi? Ngerti dong, kamu tinggal jawab aja kayak aku, nggak usah dijelasin lagi ya. Tatiana Safira atau Ralin Shah? Waduh. Ini berat nih. Aku juga bingung. Ralin Shah. Oh wow, Ralin Shah atau Chelsea Islan? Ralin Shah. Chelsea atau Dian Sastro? Kok Chelsea sih? Oh, Ralin Shah atau Dian Sastro? Dian Sastro. Itu, wah, cakepnya keterlaluan sih Iya, Dian Sastro. gong. Kayak, apa ya, kayak elegan gitu. Iya. Bung. Ngerti gak? Gimana bang? Dian Sastro atau Mahalini? Dian Sastro. Dian Sastro atau Pevita Pierce? Pevita cakep juga sih. Dian Sastro. Dian Sastro atau Aureli Moremans? Dian Sastro. Selesai? Selesai. Soalnya Dian Sastro tuh dari dulu sampai sekarang tuh cantiknya tetep gitu, malah nambah. Iya kan? Iya. Tapi waktu Dian Sastro di AADC cakep banget Cakep juga banget, sih. cakep banget. Terus pas dia di Gadis Kretek juga cakep banget. Iya itu cakep banget. Ih gokil. Dingin aja gue gini tuh bukan gara-gara dingin banget. Debbie sekarang pertanyaan penonton. Kamu siap nggak? Oke, penonton yang ada di tribun kita kan sekitar 2 miliar penonton. Benar. Pertanyaannya, kalian setuju nggak sama beberapa statement tentang kenapa orang tertarik sama orang toksik ini? Nih ya, statementnya adalah kenapa mereka tertarik sama orang toksik? Adrenalin dan dopamin efek.
Drama dan roller coaster emosi bikin otak ketagihan. Iya, setuju. Itu kayak temen kita itu. Iya bener sih. Kalau misalnya nggak berantem, dia kayak kurang greget gitu, nggak ada sparksnya katanya. Iya, benar-benar. Itu benar sih, tapi itu benar. Itu setuju sih. The I can fix them syndrome, perasaan Iya. jadi pahlawan di hidup orang lain. Itu benar. Setuju. Ada juga temen kita Banyak gitu. kayak banget. gitu. Banyak banget kayak Aduh ini cowok gue gini. Aduh cewek gue gini. ntar tapi dia juga berubah sih, ntar dia juga bakal berubah sih kayak gitu. Nggak bakal. Nggak Atau bakal berubah. mungkin ada beberapa orang yang ngerasa dirinya tuh emang bisa merubah orang itu. Ya Iya, nggak sih? benar. Kayak dia bisa bikin si cowok itu berubah Dia gara-gara ngerasa, dia. dia ngerasa dia bisa merubah cowok itu menjadi lebih baik Padahal gitu kan. enggak ya. Padahal agak sulit ya sebenarnya. Sulit sih, sulit Kenyataannya agak banget. sulit. Lu tuh bukan siapa-siapa, lu hanya manusia gitu. Yang lu rasa gue bisa nih kan, gue capable nih untuk merubah dia gitu. Nggak bisa, cupu. Percaya sama gue, ada juga lu nangis lagi. Familiarity trap, Iya. pola yang mirip dengan masa kecil atau hubungan sebelumnya. Gimana menurutmu? Ada juga, aku pernah baca-baca ada yang kayak KDRT gitu. Karena dia tuh merasa kalau di KDRT itu adalah salah satu hal yang normal. Ada kayak gitu. Karena Bejir. mungkin sebelumnya dia ngelihat ada trauma dari orang tuanya yang KDRT. Jadi ketika dia dapat pasangan yang meng-KDRT dia pikir itu adalah emang harusnya relationship tuh kayak gitu. Adalah salah satu hal yang normal gitu. Kasian juga hidupnya ya berarti. Kasian banget. Kasian banget. Bahkan dia kalau misalnya dapat pasangan yang baik dan nggak ada apa-apa gitu, nggak ada toksik-toksiknya, dia berpikir malah kayaknya ini nggak real gitu. Kayak too good to be true gitu loh dia mikirnya. Makanya dia agak kelimpungan sendiri kali ya. Kok bakal ada yang salah gak nih ya? Jadi panik sendiri gitu kali. Iya. Bejir momen. Terus self-worth issue. Ngerasa gak pantas dapat hubungan yang lebih sehat. Iya itu yang tadi. Betul, itu yang tadi. Juga mirip. Terus ada juga social pressure. Takut kesepian atau takut kehilangan. Walaupun yang ditinggalin itu toksik itu. Toxic. Iya ada juga. Ada Yang juga misalnya dia hubungannya udah lama nih misalnya. Dari sekolah-sekolah jadi udah 10 tahun gitu. Mau putusin juga Iya, kayak nggak enak, bingung merasa ya? sendiri, nggak bisa sendiri. Dan iya takut gak dapetin cowok lagi atau pasangan lagi gitu. Iya sih, atau cewek lagi. agak sulit ya. Ada sih yang kayak gitu. Terus pertanyaan lagi dari penonton, kalian setuju gak sama beberapa statement tentang kenapa orang susah lepas sama orang yang toksik? Nih statementnya itu, ketergantungan emosional, setuju atau enggak? Gimana? Ketergantungan emosional maksudnya gimana? Jadi, kalian setuju Maksudnya gak sama gimana? beberapa statement tentang kenapa Iya. kenapa orang susah lepas sama Contoh orang? ketergantungan emosionalnya tuh kayak apa? Aku nggak ngerti. Contohnya ketergantungan, dia nggak bisa lepas sama pasangan itu karena ketergantungan emosionalnya seperti apa nggak ngerti. Karena kamu tuh udah kayak misalnya kamu sama aku Nyaman. nih, nyaman banget gitu sama aku, Oh, mungkin ya. mungkin kan? Terus Masa ditoksikin nyaman ya? Suka bingung sih. ada aja sih ya. Iya. Itu Manipulatif. agak sulit sih emang, agak sulit sih. Tapi orang yang manipulatif tuh pinter ya berarti ya sebenarnya. Pintar. Dia bisa mencari cara gimana caranya dia bisa keluar dari situasi ini dengan dia yang tidak berubah gitu. Iya. Ya. Atau nih ya, sumpah ada nih yang kayak gini misalnya case-nya. Dia abis ketahuan selingkuh, terus dia ketahuan kan, terus gimana, terus dia juga kayak rada physical abuse gitu misalnya ya, udah ketahuan selingkuh, dia physical abuse juga. Nah nanti gimana caranya biar si pasangannya atau si ceweknya mau terus menerima dia, biasanya dia kasih surprise, beliin barang mewah, terus mohon-mohon minta maaf, Tadi maafin. dimaafin, atau kayak aku aja deh kalau misalnya aku putus sama kamu. Ada banget yang kayak gitu. Pernah gak sih ada yang bilang, Aku bunuh aja deh kalau aku putus sama. gitu. Ada. Biasanya gak dilakukan Ada kan? juga yang kayak nanti aku ambilin nih pisaunya. Ada. Bejir momen. Terus ada yang bilang kenapa susah lepas karena takut mulai dari nol. Iya itu. Karena Itu mungkin biasanya udah lama. kelamaan, iya biasanya udah kelamaan. Kalau sekitar seminggu kan kayak Kalau That's fine. kalau pacar seminggu agak kurang sih. Ada yang Ada- salah sih ada itu. loh Ada yang tapi. salah sih itu sama mereka. Terus ada yang bilang kenapa susah lepas karena manipulasi emosional yang tadi itu, guilt trip, terus ancaman gitu. ya aku mau gitu kan. Iya. Kamu setuju nggak? Love bombing itu
love bombing di awal itu jadi tanda orang toksik yang bikin kita susah lepas. Nah kamu kan love bombing. Iya, toksik nggak? Enggak sih. Nah, berarti tidak setuju. Love bombing ya. Iya. Tapi ada juga yang kayak love bombing masih 50% deh. Ada yang tanda kalau dia toxic, ada yang enggak. Iya kan? Iya Kamu sih. love bombing gak sih di awal? Di awal mungkin ya. Iya gak sih? Mungkin sih. Seperti sedikit Kayak love bombing. agak mungkin sih. Nah, ini dia Debbie, pertanyaan terakhir. Gimana caranya break the cycle dari toxic relationship itu? Gimana cara kita keluar dari toxic relationship? Kalau menurut aku kamu harus semangat dan kamu harus Kayak nyemangatin orang mau lomba lari. iya tahu karena misalnya untuk aku kan orang penyintas toxic relationship emang ada di satu waktu kamu harus menyemangati diri kamu sendiri untuk bilang ke diri kamu kalau kamu bisa memutus cycle ini. Iya bener sih. Lu harus sadar. Menurut aku tuh pertama kalau misalnya orang udah sadar pasangannya itu toksik, di situ udah harus berani tuh. Harus berani. Oke, udahan, deal gitu. Iya. Nggak bisa kayak Aduh, sayang lagi. Aduh, ntar dia juga berubah sih. kayak gitu, nggak Iya. bisa. Harus berani. Oke, udahan, titik gitu. Tapi kalau misalnya nggak cepat gitu untuk sadar dan memutuskannya, biasanya aku sampai capek dulu. Itu Bener gak sih? itu kalau misalnya orang yang nggak capek-capek, kalau udah terlalu nyaman gitu, kayak Iya, kita nyaman di studio Belinsky, di mana kita shoot podcast ini. Ini studio Yes! paling nyaman yang ada di Se-Antartika Indonesia. dan se-antariksa. Betul, Antartika tuh ada mulu tuh. Dari kemarin tuh ada mulu tuh. Itu kenapa? Itu di setiap episode, nggak dari kemarin Antartika, juga. Antariksa Kamu ya? nggak aja. Iya, kita pokoknya cinta banget sama studio Belinsky karena studio Belinsky ini adalah studio di mana kita bernaung. Bener, Studio Belinsky ini juga dingin, nyaman. Dan AC-nya nyebret ke kepalaku. Gimana cara break the cycle? Ya gitu, kamunya. Harus berani sih. Lebih Kalau menurut aku harus bisa juga meminta bantuan sama orang lain. benar. Kalau misalnya, Lingkungan kita juga harus benar. iya, kalau misalnya udah merugikan banget, harus berani untuk minta bantuan sama orang terdekat. Iya, enggak. Yang bener. Banyak tuh orang yang bergumul tentang masalahnya gitu. Kayak contohnya nih, misalnya kamu bilang, Aduh, pasangan gue toksik nih. terus aku bilang, iya pasangan gue juga toksik lagi. Iya, gue juga toksik lagi. Apa yang mau diomongin? Gimana caranya lu mau keluar kalau semua teman-teman lu juga pasangannya toksik gitu? Nggak ada yang bisa keluar. Percuma gak sih? Lu harus minta tolongnya sama orang yang punya pasangan yang hubungannya tuh Harmonis. gitu. Apa sih kunci kesuksesan kalian gitu? Iya gak sih? Apa sih kunci tampil sempurna seperti kamu? Iya. Jadi itu dia episode kita kali ini. Udahan. Udahan, cukup. Udah mau setengah jam. Aku masih mau Ntar aja. di rumah ya. Nggak usah. Episode kita kali ini, jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalian ada nggak kejadian paling toksik yang pernah kalian alami? Tulis di komen di bawah. komen. Yes. Nanti dikasih 100.000 untuk komen terbaik Nggak ada. untuk 5 orang. Enggak, Sama kamu Marco. nggak ada. Thank you.